Santai Jadi aja. terakhir pertanyaan terakhir, kira-kira apa harapan Prof terhadap generasi muda atau setidaknya para pendidik sains misalnya di Indonesia yang ingin menjaga integritas sains tapi tetap punya sensitivitas terhadap nilai-nilai keagamaan gitu. Oke. Nah ini juga mungkin kalau boleh saya jawab panjang lebar nggak apa-apa ya. Boleh, Karena boleh, boleh. Saya ini sangat feel ini free nih. sangat sangat luas ini ya ininya ya. Hmm. Dan saya juga akan menjawab sebagai seorang saintis dan seorang muslim juga Iya, gitu ya. benar, benar. Iya. Iya, karena kan Uh, nanti nanti orang berpikir bahwa kalau belajar sains atau khususnya fisika itu identik dengan ateis gitu. Kayak jangan betul. terlalu mendalami fisika, ujung-ujungnya kan jadi ateis kan. Karena kan banyak sekali fenomena kita lihat di dunia di mana banyak sekali ilmuwan khususnya fisika itu yang ujung-ujungnya jadi ateis kan, tidak Betul, percaya betul, Tuhan karena terlalu betul. mendalami fisika. Nah, mungkin Prof bisa kasih gambaran sedikit Oke. bahwa oh kita bisa belajar sains kok sambil tetap percaya pada Tuhan gitu. Ya, Istilahnya gitu kan. oke, oke. Ya. Nah ini, ya itu menarik juga tadi. Itu fenomena yang seakan apa kalau istilahnya God of the gaps ya, fenomena dikotomi antara sains dan agama. Gitu. Pertama saya kan bilang bahwa keduanya ini memang punya tradisi yang berbeda. Jadi tradisi keilmuannya berbeda gitu. Jadi kalau Mm. eh, kita mau memahami, saya ngomong dalam konteks sekali lagi dalam konteks Islam, tradisi keilmuan Islam ya, agama Islam dan tradisi keilmuan sains itu dua hal yang berbeda. Tidak berbeda ini tidak berarti bahwa satu benar dan satu salah, tidak ya. Mm. Memang ini dua hal yang berbeda. Jadi kalau kita mau memahami keduanya ya kita harus mengikuti kedua tradisinya ini gitu. Jangan memaksakan satu tradisi ke ke yang lain. Gimana misalnya dalam agama itu, dalam keilmuan agama, dalam keilmuan Islam itu dikenal yang namanya tradisi sanad, isnad, chain of narration. Ya, Mm. itu istilahnya tiang tiang ilmunya ya. Artinya gini, Mm. Anda tidak bisa dikatakan memiliki ilmu agama kalau Anda tidak bersanad, Iya. sanadnya tidak bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Mm. Wasallam, ya kan? Mm. Uh, Anda tidak bisa dikatakan sebagai ahli tafsir, ya, atau ahli hadis gitu ya. Kalau Mm. hadis yang Anda sampaikan itu tidak jelas sanadnya, gitu ya. Tidak Anda jelas tidak ya. bisa dikatakan sebagai ahli Quran, ya, ahli qiraah atau hafiz, hufaz, kalau hafalan Quran Anda tidak punya sanad ya. Sanad itu artinya Anda belajar Mm. dari seorang guru, ya. Gurunya itu belajar lagi daripada seorang guru, gitu ya. Gurunya belajar lagi dari seorang guru dan terus sampai ke Rasulullah, ya. Iya. Sanad itu adalah ini inti dari ilmu agama, gitu kan? Jadi nggak bisa saya mau belajar Quran, saya mau menghafal Quran dan menjadi ahli Quran dengan cara apa? Dengan cara baca mushaf saja, gitu ya. Betul. Itu kalau buat sebagai practicing aja, buat bisa membaca Quran, biar kita apa baca Quran aja ya boleh nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau sampai pada level menjadi orang yang bisa berfatwa dan mengajarkan Quran itu nggak cukup ya. Karena Iya. ilmuannya tidak punya sanad. Gitu. Itu tradisi tradisi keilmuan keilmuan agama seperti itu gitu ya. Di sisi lain tradisi sains itu tidak mengenal sanad ya. Misalnya gini, saya mau mengerjakan hukum Newton gitu ya, persamaan Newton. Saya tidak perlu Mm. belajar dari seorang yang pernah belajar dari seorang yang pernah belajar terus sampai ke Newton gitu ya. Saya bisa Mm. belajar dari buku saja dan hasilnya akan valid. Jadi begitu. Ya karena sains itu memang tidak butuh sanad ya, yang dibutuhkan ya adalah dia punya yang namanya apa istilahnya scientific method ya, selama metode Mm. saintifik itu dipenuhi ya itu valid ya, hasilnya valid gitu ya. Mm. Dengan jadi kayak misalnya kita lihat apa Ramanujan ya, seorang matematikawan Iya. yang Iya. tidak pernah kuliah ya, tapi dia punya kemampuan yang luar biasa gitu dan akhirnya dia bisa jadi seorang matematikawan gitu. Mm. Itu di sains dimungkinkan ya, di bidang sains dimungkinkan gitu. Tapi kan kita nggak di bidang agama itu nggak bisa, dan memang nggak bisa. Anda nggak pernah ngaji sama seorang ustadz atau ulama gitu, tapi tiba-tiba mengklaim sebagai seorang ahli hadis gitu. itu, Mm. Iya. itu. Jadi memang tradisinya seperti itu gitu ya. Nah kalau kita memahami tradisi seperti itu, kalau kita mau masuk ke salah satunya atau dua-duanya ya berarti kita harus paham dan mengikuti tradisinya gitu ya. Tadi juga saya sudah sampaikan tools bahasa yang digunakan di kedua ini berbeda gitu ya. Jadi ya
kalau mau buat singkatnya menjawab pertanyaan Bang Win tadi sebenarnya adalah ilmu. Kembali ke ilmu lagi. Iya, Baik ilmu iya. agama maupun ilmu sains gitu ya. Hmm, Eh, seperti itu gitu. Tapi saya mau berbicara juga mengenai di satu sisi tidak terlalu sepakat. Kan ada ya orang yang berbicara, orang yang bilang bahwa gini, ya jadi sains dan agama itu beda dalam konteks bahwa kalau sains itu fondasi adalah keraguan, agama itu hmm, fondasi adalah keyakinan, gitu. Tergantung ya. Jadi saya tidak terlalu setuju dengan statement seperti itu, gitu ya. Di level mana fondasi sains fondasi adalah keraguan betul ya. Artinya kalau kita mau memahami sesuatu kita harus ragukan dulu itu kan. hmm. Semua itu kan dimulai dari keraguan. Tapi apakah dalam agama itu tidak ada keraguan? Saya pikir kalau kalau menurut saya Islam itu ya Islam dalam arti rukun Islam ya. Rukun Islam itu fondasinya adalah iman, keyakinan, Hmm, gitu ya. Maksudnya kenapa kita sholat? hmm, Kenapa sholat zuhur 4 rakaat? Ya itu iman, gitu kan. hmm. Tapi banyak orang lupa bertanya apa pondasi iman? Pondasi iman adalah akal atau ilmu, gitu. Buat saya. Jadi kalau kalau kita beriman, kenapa beriman? Ya nggak apa-apa beriman aja gitu. Tanpa ada jawaban, itu menjadi blind faith, ya. Sebagai seorang Muslim, saya tidak percaya pada blind faith ya. Fondasi iman bagi saya adalah akal dan ilmu. Maksudnya gini, kenapa kita beriman? Karena misalnya kenapa kita mengimani eksistensi Tuhan dan mengimani keesaan Tuhan? Ya, karena sebagai seorang Muslim saya melihat itu adalah konsekuensi dari penelusuran rasional atau logis. Ya, jadi kita Hmm. menggunakan akal kita untuk sampai pada kesimpulan itu, gitu. Nah, ini juga terkait dengan perbedaan antara pengetahuan rasional dan pengetahuan empirik ya. Empiris, iya, Bang Win kalau nggak salah dalam satu video pernah pernah membahas itu ya. Eh, iya. Pengetahuan rasional itu pengetahuan yang didapat secara penelusuran logis ya. Pengetahuan empirik itu pengetahuan yang diperoleh secara apa ya, indrawi ya. Eh, Hmm. Pengukuran Gab- Gabungan dari, antara rasional dengan nah, empiris. gabungan dari rasional dan empirik itu kita namakan sebagai scientific, sebagai yang Iya, saintifik itu ilmiah. maksudku. Nah, ada nggak sih bidang tidak yang tidak ilmiah? Ada, hanya rasional saja misalnya. Ya, Apa ada misalnya? ya. Ya, Matematik. matematika, ya, Matematika itu matematik ya. suatu ilmu ilmu rasional. Hmm. Artinya pembuktiannya itu tidak membutuhkan pengujian empirik. Misalnya Hmm. kalau kita mau, ada teorema yang namanya Pitagoras. Ya. Bagaimana membuktikan teorema Pitagoras? Ya, pembuktian teorema Pitagoras itu dengan cara penelusuran logis dari apa definisi segitiga siku-siku, gitu Hmm. kan, apa Segitu. definisi sisi miring, gitu kan. Kita turunkan dari premis-premis itu kita turunkan kesimpulan yang logis, gitu ya. Itu kita Hmm. dapatkan uh, pembuktiannya. Tapi kalau misalnya saya mau membuktikan teorema Pitagoras kan saya tinggal ukur aja ya sisi miringnya bisa 5 Ya, sisi cm, miringnya. sisi depannya 4 cm, sisi ini 3 cm, cocok itu kan. Kalau Hmm. dikuadratin masing-masing ditambahin sama. Betul sama. Kalau Anda ukur segitiga siku-siku itu kan pasti memenuhi teorema Pitagoras. Tapi pengukuran itu sendiri akan ditolak oleh seorang matematikawan sebagai alat pembuktian. Ya. Matematika tidak dibuktikan dengan cara pengukuran, tapi dengan cara Hmm. penelusuran logis. Nah, jadi matematik itu contoh dari ilmu yang rasional. Ada lagi nggak ilmu-ilmu yang rasional? Ya, misalnya dalam agama ya ilmu kalam ya, ilmu yang Hmm. digunakan atau teologi ya, Hmm. teologi yang digunakan untuk membuktikan eksistensi Tuhan itu masuk dalam Hmm. ilmu rasional ya. Hmm. Juga ya, maksudnya gini, misal bagaimana kita tahu bahwa Tuhan ada? Wah, itu para ulama abad pertengahan sudah mendevice metode yang namanya metodologi kalam ya, ilmu Hmm. kalam untuk membuktikan secara rasional ya keberadaan Tuhan, eksistensi Tuhan, keesaan Tuhan ya. Kalau nggak salah Bang Win pernah mengomentari tentang Ustadz Nurudin ya. Nurudin salah satu Iya. ahli dalam ilmu kalam ya, dalam ilmu Hmm. mantik dan ilmu kalam. Nah, beliau mungkin bisa tahu lebih banyak tentang uh,
formalisme formal untuk membuktikan Tuhan secara rasional, gitu kan. Jadi saya lihat iman itu adalah aspek rasional. Rasional itu artinya dia masuk secara akal, gitu ya. Apa yang dimasuk secara akal bisa jadi dibuktikan secara empirik, bisa juga tidak, gitu kan. Tapi ketika dia tidak empirik, tidak lantas lalu dia nilai kebenaran rasionalnya jadi berkurang, gitu. Nah, jadi kalau kembali lagi ke tadi, teologi adalah atau agama itu masuk ke ranah kebenaran rasional, ya. Sains itu masuk ke ranah empirik, ya, karena sains itu bukan hanya harus rasional, tapi juga harus dibuktikan secara eksperimen, ya. Bisa nggak misalnya tadi kan berbicara tentang malaikat itu objek atau Tuhan, ya, Tuhan, malaikat, kehidupan setelah mati itu apakah objek ilmiah bukan, gitu ya? Ini kan perdebatan yang kemarin ramai itu salah satu itu ya. Apakah objek ilmiah atau bukan? Kalau saya bilang itu bukan objek ilmiah, karena tidak bisa diuji secara empirik. Tapi kalau dia bukan objek ilmiah, apakah lantas dia tidak masuk akal? Nah itu kan, karena orang-orang cenderung bilang kalau tidak ilmiah berarti tidak masuk akal. Nggak kayak gitu ya. Mereka adalah objek rasional. Artinya akal kita mampu untuk menakar bahwa mereka bisa eksis, gitu ya. Hanya saja tidak bisa dibuktikan secara empirik. Menurut saya sebagai seorang Muslim, saya melihat eksistensi Tuhan itu sama seperti kebenarannya, nilainya sama seperti kebenaran matematis, ya, rational truth, gitu ya. Malaikat juga seperti itu, gitu. Saya bisa mendevise argumen rasional untuk membuktikan secara rasional bahwa makhluk-makhluk gaib itu ada, gitu ya. Dulu ada seorang ulama besar namanya Imam Ar-Razi, ya, Fakhruddin Ar-Razi, ya. Itu seorang teolog, ya, yang banyak membangun argumen-argumen tersebut untuk membuktikan secara rasional hal-hal seperti itu, gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah hari pengadilan atau kehidupan setelah mati itu ada, secara rasional saya bilang itu ada, gitu. Secara empirik belum pernah ada orang yang mati lalu kembali lagi ke dunia mengabarkan bahwa itu ada, gitu ya. Itu kan kalau secara empirik harus dilakukan eksperimen seperti itu, gitu kan. Ya masalahnya orang yang mati tidak pernah ada yang bisa kembali ke dunia, gitu kan. Bisa hidup lagi, nggak ada yang bisa hidup lagi, gitu. Tapi secara rasional, argumen rasional saya bisa bilang bahwa it's plausible, gitu. Bisa jadi ada. Maksudnya tidak menutup kemungkinan, gitu ya. Nah, kurang lebih itu ya, salah satu ini juga ya. Jadi agama bermain di ranah rasional. Jadi bukan berarti agama itu tidak masuk akal. Agama masuk akal. Hanya saja tidak semua aspek agama itu bisa diuji secara empirik, ya. Sedangkan sains itu mengharuskan rasional dan empirik, gitu ya. Apakah ada aspek agama yang bisa diuji secara empirik? Ada, misalnya kalau kita ngomongin ilmu hadis, gitu ya. Itu kan harus ada pengujian empirik. Ini riwayatnya dari siapa, gitu ya, dan lain sebagainya, gitu kan. Jadi bukan hanya isinya yang diuji, tapi juga siapa yang meriwayatkan dan segala macam itu salah satu pembuktian empirik, ya. Nah, tapi tidak seluruh aspek agama itu empirik, ya. Ada aspek teologi yang memang rasional. Sebagai Muslim, saya meyakini bahwa agama itu rasional. Ya, kalau agama nggak rasional, ya berarti kita tidak hanya orang gila yang beragama, gitu kan. Tapi karena saya meyakini bahwa agama itu rasional, ya jadi make sense bahwa saya sebagai seorang Muslim juga sebagai saintis itu bukan dua hal yang saling bertentangan, gitu. Oke. Kurang lebih itu. Tapi mungkin sebagai penutup saya mau ngomong tadi tentang itu ya. Tadi Bang Muin menyinggung tentang God of the Gaps kali ya. God of the Gaps itu apa sih? God of the Gaps itu konsep, kalau diterjemahkan itu adalah Tuhan ada di relung-relung yang tidak dijamah sains. Ya. Nah ini menurut saya konsep yang memicu munculnya dikotomi antara sains dan agama, ya. Karena ibaratnya kalau misalnya kita ini sudah bisa dijelaskan oleh sains, ya berarti tidak perlu ada Tuhan, gitu ya. Dan Tuhan hanya bisa muncul di hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh sains. Misalnya contohnya kayak ada orang yang divonis sakit berat, gitu ya, hanya bisa hidup mungkin 3 minggu lagi, gitu. Tiba-tiba 3 minggu kemudian dia sehat walafiat, ketika dicek ternyata penyakitnya sudah tidak ada, gitu kan. Kalau kita dengar hal-hal seperti itu kan pasti yang terlintas di benak kita, wah ini mukjizat, gitu ya.
Ini Ya. bukti ke apa eksistensi Tuhan gitu. Hmm. Jadi seolah Tuhan itu hanya hadir di hal-hal kayak gitu. Hmm. Nah, buat saya God of the Gaps itu problematik ya. Saya tidak katakan salah, tapi problematik. Problematik kenapa? Karena sains itu sifatnya ekspansif. Hmm. Ah, daerah yang mungkin 300 tahun lalu itu belum dijamah sains, masih masuk wilayah teologi, sekarang sudah masuk wilayah sains. Seperti kosmologi itu 300 tahun lalu, 500 tahun lalu orang tidak ada yang berbicara bahwa alam semesta mengembang itu dalam konteks ilmu itu, sains itu nggak ada gitu ya. Orang berbicara itu dalam konteks teologi pastinya ya, kalau berbicara tentang langit. Ya, tapi sekarang itu sudah masuk wilayah sains. Jadi kalau kita melihat, kalau kita berpegang pada God of the Gaps, yaitu lama-lama peran agama akan Reduksi. reduksi gitu, karena peran Tuhan akan hilang. Sebagai Muslim saya tidak, saya melihat begini, Tuhan ada di celah-celah yang belum dijamah sains dan celah-celah yang juga dijamah sains. Hmm. Makanya kalau saya membaca Quran itu kan untuk appeal to faith ya, untuk mengajak manusia beriman itu tidak, itu lebih banyak ya menampilkan ayat-ayat yang berbicara tentang fenomena-fenomena alam yang trivial. Mungkin trivial dalam arti ya udah sehari-hari memang begitu gitu ya. Ketimbang menunjuk sesuatu yang miraculous gitu ya. Buat saya itu impactnya sangat 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 signifikan ya. Artinya di situ Quran mengajak orang berpikir, beriman di ranah-ranah yang sebenarnya sudah dijamah sains, Hmm. gitu. Ranah-ranah yang itu bisa dijelaskan oleh sains, gitu. Tapi itu bisa dijelaskan oleh sains tidak lantas membuat Tuhan tidak ada, gitu. Justru keteraturan, keharmonisan itu menunjukkan bahwa disitulah ada Tuhan, gitu ya. Hmm. Albert Einstein pernah berkata seperti ini. What is incomprehensible about the universe is that it is comprehensible. Apa yang saya tidak bisa mengerti dari alam semesta ini, kata Albert Einstein, itu adalah bahwa alam ini ternyata bisa dimengerti. Hmm. Jadi kita cenderung take it for granted ya, melihat fenomena alam karena sudah setiap hari itu terjadi, itu bukan sesuatu yang miraculous, yang ajaib. Ya. Hmm. Padahal saintis ya, Albert Einstein sendiri melihat justru fakta bahwa alam ini bisa dipahami itu suatu yang ajaib. Hmm. Tidak ada kewajiban dalam tanda kutip, tidak ada kewajiban alam ini harus bisa dipahami gitu. Ternyata alam ini bisa dipahami, alam apa jagat raya ini bisa dijelaskan dengan Copernican principle yang sederhana gitu ya. Pergerakan benda-benda langit bisa dijelaskan dengan hukum Newton yang simple gitu. Hmm. Itu adalah miracle itu sendiri menurut Einstein. Saya pikir itu sejalan ya. Jadi itulah kenapa sebagai Muslim saya melihat Quran itu selalu menyuruh kita untuk membaca fenomena alam. Karena kalau kita renungkan ya sebenarnya di situ muncul keajaiban ya bahwa fenomena alam itu sendiri ternyata bisa dipahami. Itu suatu keajaiban yang kata Einstein saya nggak tahu jawabannya. Saya tidak bisa menjelaskan kenapa alam semesta ini bisa dijelaskan. Oke, ini sebagai penutup aja. Jadi kalau kita memahami bahwa kedua kedua bidang ini punya tradisi yang berbeda, gitu ya. Jadi tidak bijak kalau kita mau memaksakan satu tradisi untuk memahami tradisi lain. Yang terjadi adalah cocok logi seperti yang kita banyak temui. Lalu tadi kalau bagaimana tips-tips agar kita sebagai misalnya seorang yang Muslim yang punya sensitivitas keagamaan tapi juga bisa meneliti sains, ya saya pikir tadi itu ya. Pertama kerendah hatian kita untuk paham tools yang berbeda dari masing-masingnya, Hmm. ya. Dan saya pikir dengan berusaha untuk memahami kedua tools itu, menggunakan kedua tools itu, kedua bahasa itu untuk mempelajari agama dan mempelajari sains ya. Jangan dicampur aduk ininya, toolsnya, gitu. Hmm. Saya pikir kalau itu dilakukan itu tidak akan menimbulkan apa benturan di kepala kita ya tadi. Kenapa banyak orang yang ilmuwan yang ateis ya mungkin karena mereka dari awal berasumsi pada God of the Gaps ya. Mereka pikir kalau itu bisa dijelaskan sains maka Tuhan nggak boleh di situ.
sebagai Muslim kita melihat dalam tanda kutip ya duality ya di situ ya. Kalau misalnya hujan itu bagaimana sih turunnya hujan? Itu bisa dijelaskan. Kita bisa berkata bahwa ya itu adalah apa perintah Allah. Sekaligus juga kita juga bisa menjelaskan secara saintifik Scientific, ya. bagaimana proses terjadinya hujan ya dari Ya. penguapan lalu kondensasi dan keduanya ini tidak saling bertentangan menurut saya gitu kan. Apa yang menjadi hukum alam itu juga adalah ketetapan Allah ya. Ketetapan ketika Allah berkata misalnya kun fayakun penciptaan jagat raya itu sebenarnya prosesnya kun fayakun itu berarti adalah bagaimana hukum alam itu bekerja gitu. Hmm. Saya mungkin memahami seperti itu. Kalau kita memahami seperti itu ya insya Allah tidak terjadi benturan Hmm. Oke. seperti yang tadi dikatakan oleh Bang Muin. Iya. Ya kurang lebih seperti itu Bang Muin. Betul. Saya dalam beberapa hal pernyataan Prof. Andika saya sepakat meskipun ada beberapa yang memang kita Oke, siap, siap, tapi siap. itu wajar lah. Tapi istilahnya saya mau kasih gambaran kepada orang-orang bahwa kita itu masih bisa beragama sembari tetap menjalankan aktivitas akademis seperti meneliti dalam bidang fisika kan. Jadi belajar fisika itu tidak berarti membuat kita bakal jadi orang ateis atau enggak. Lama-lama kalau orang berpikir begitu semua kan departemen fisika makin tutup semua lagi kan. Kan orang Iya, bilang betul. jangan belajar fisika nanti ujung-ujungnya kayak Stephen Hawking atau misalnya Saint Carroll dan lain sebagainya kan yang Ya, 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 ya. ateis-ateis Agnostik dan Richard Dawkins. mengkampanyekan ateisme mereka gitu ya. Iya. Jadi dari Prof. Andika kita bisa belajar bahwa ya Anda masih bisa jadi seorang ilmuwan yang hebat sembari menjalankan ibadah-ibadah atau ritual-ritual dalam agama kan. Itu poin utamanya sih sebenarnya. Saya pernah mengomentari Ustaz Nuruddin yang Prof singgung sedikit tadi kan. Menurut definisi, kalau kita pakai definisi Ya, tadi ya. kan, ya memang itu masuk dalam ranah ilmiah, tapi harus bisa dibedakan ilmiahnya dalam yang dimaksud Ustaz Nuruddin itu berbeda dengan Jadi dengan ilmiah sains gitu. dengan Saintis. yang dipegang oleh guru gembul gitu ya. Ah, iya benar. Nah, itu menarik Bang Wen. Jadi saya melihat mungkin sebagian konflik di dunia ini itu munculnya karena Perbedaan definisi. perbedaan definisi. Jadi banyak orang berdebat sampai berantem, sebenarnya memperdebatkan dua hal yang berbeda. Artinya kalau mereka mau bersepakat dalam hal definisinya dari awal, sebenarnya mungkin sebagian Ada debat di konflik situ. itu bisa dihindari. Iya. Saya berkeyakinan seperti itu. Iya, benar, benar. Iya. Makanya kita perlu berdisiplin dalam bahasa, karena berdisiplin bahasa itu akan membuat berdisiplin dalam berpikir, gitu kan. Benar. Ketika kita berdisiplin dalam berpikir, ya masalah perbedaan definisi yang kita adu debatkan itu harusnya bisa tereliminasi, gitu ya. Banyak orang berdebat sampai berantem, sampai bahkan sampai bertumpah darah gitu. Lalu mereka mempeributkan dua hal yang masing-masing punya definisi sendiri-sendiri. Iya. Karena kalau mereka mau sepakat definisi ini loh, bisa jadi konfliknya bisa diredam. Mereka juga, ya kalau gitu nggak ada yang perlu didebatkan lagi sebenarnya gitu kan. Saya melihatnya seperti itu gitu. Jadi terlepas dari apapun yang dibahas, saya rasa kita memang setiap kali kita mau berdebat, berdiskusi, memang yang pertama kali dipegang adalah definisinya, gitu ya. Definisi. Kita harus ketat dan disiplin definisi, gitu. Makanya dalam sains kan memang selalu, apalagi dalam matematik gitu ya, definisi itu ya yang tidak ambigu. Dan sebenarnya dalam agama juga gitu ya, definisi itu suatu yang harus didefinisikan dari awal. Karena kalau enggak ya repot ke depannya. Karena kita nggak bisa pungkiri juga bahwa agama sendiri kan punya metodologi sendiri kan. Misalnya Betul. hadis-hadis tadi kan. Betul. Mereka kan punya kerangka metodologi sendiri. Yang selain kita bisa uji juga metodologi. Ya, betul. Exactly. Ya. Makanya tadi saya katakan ada aspek-aspek agama yang sebenarnya masuk ranah ilmiah gitu ya. Iya. Seperti ilmu hadis itu bisa ada ranah ilmiahnya. Iya. Ilmiah itu definisinya cukup luas ya, makanya kita harus dengan ada empiriknya gitu ya. Ya, betul. Ilmiahnya versi mana nih? Saya mau ini sampaikan sedikit soal metode rasional tadi kan. Saya mungkin sedikit berbeda ya Prof, karena hanya metode rasional, serasional apapun sebuah argumen, itu pasti ada argumen lainnya yang rasional juga,
untuk mengcounter argumen yang tadi kita bangun, misalnya eksistensi Tuhan kan. Yang saya lihat kayak misalnya argumen yang sering dipakai oleh Ustaz Felix Yao misalnya, dia bilang yang rasional itu kan, yang dia bilang bahwa ketika Saya nggak menyimak dulu kayak gimana sih ininya. ya, argumen rasional yang sering digunakan oleh Ustaz Felix itu gini, Prof. Ketika kita lihat keluar jendela, misalnya jalanan basah, dedaunan basah dan lain hal, Hmm. apa genteng rumah basah dan lain sebagainya, langsung kita ambil kesimpulan tuh bahwa tadi malam pasti hujan gitu, ya kan? Oke, Hanya dengan oke, mengamati oke, itu, kita oke. melakukan apa namanya dalam logika itu metode Ya, ya, sama induksi kan, ya. menarik kesimpulan bahwa tadi malam pasti hujan. Yang dilupakan Ustaz Felix Yao adalah penyebab-penyebab lain gitu, yang menyebabkan kenapa bisa jalanan basah. Bisa saja ada penyebab lain yang tidak kita ketahui gitu. Cuman karena pengalaman kita sejauh ini itu membuktikan bahwa kalau misalnya jalanan basah, terus genteng basah, dedaunan rumput-rumput basah, itu pasti mengindikasikan bahwa semalam hujan gitu. Nah, Hmm, hmm, argumen hmm. itu kemudian dipakai untuk membuktikan eksistensi Tuhan melalui alam semesta. Misalnya alam semesta Oke. ada, berarti ada yang menciptakan gitu. Nah, menurutku itu problem karena kita melakukan metode induksi dan abduksi bahwa Hmm. hujan terjadi semalam melalui rumput-rumput basah itu karena kita sebelumnya sudah punya pengalaman mengenai itu. Kita punya pengalaman empiris bahwa kalau jalanan basah, rumputan basah itu terjadi hujan. Masalahnya adalah kita tidak punya pengalaman langsung dalam melihat Tuhan menciptakan alam semesta misalnya kan. Ya, 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 Ya. ya. Jadi kalau kita menggunakan analogi yang gitu ya menurutku kayak tidak apple to apple gitu. Ah, I see, I see, I Ya, see. Ya, ya. jadi metode rasional menurutku ada batasannya juga, sehingga saya lebih cenderung ke siapa itu kata-katanya Jalaluddin Rumi, Prof. Dia bilang Itu bahwa gimana? untuk mencapai langit kita butuh akal gitu, tapi untuk Hmm. mencapai Tuhan itu ya injak-injaklah logika dan kemampuan logika. Oke, oke, oke. Menarik, menarik. Kalau kalau saya mungkin ya mungkin juga by experience ya karena saya dari dulu backgroundnya berkecimpung di bidang saya, jadi saya cenderung mencoba mengikuti para teolog ya, Iya, iya, mutakalimin. iya, benar-benar. Iya, Kayak apa konsep God as necessary being, iya, ya wajibul wujud iya. gitu ya, Wajib wujud dia tidak wajibul bergantung ya. wujud Ya. dan lain sebagainya. Betul, betul. Tapi saya pikir keduanya ini tidak saling menafikan sih, Mm-mm. karena kan ibaratnya ini dari sisi pandang teolog gitu ya, mantikiyun, dari Mm-mm. sudut pandang tasawuf ya, dari Bang Muin dari sudut pandang tasawuf. Dari keduanya saya pikir tidak saling menafikan satu sama lain gitu ya. Saya ingat kisahnya siapa yang di Profesor Mutawali Asy'arawi ya, seorang Mm-mm. ulama Al-Azhar kenamaan ya. Beliau beliau di satu videonya di YouTube itu mengisahkan, menarasikan gitu ya Sayyidina Ali. Ya. Mm-mm. Sayyidina Ali pernah ditanya oleh muridnya atau oleh rakyatnya gitu ya, mungkin di zaman kekhalifahan beliau ya. Sayyidina Ali kan terkenal orang yang ilmunya luas ya. Mm-mm. Ditanya, ya Ali, arafta Rabbi Rabbi bi Muhammad atau arafta Muhammad bi Rabbi Rabbaka bi Muhammad atau arafta Muhammad bi Rabbi. Wahai Ali, apakah engkau mengenal Tuhanmu lewat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau engkau mengenal Muhammad lewat Tuhanmu? Iya, iya. Wow. Jadi mana nih jalan yang dulu kau teliti gitu kan? Mm. Itu pertanyaan berat ya. Iya. Wow. Pertanyaan dasar gitu ya. Mm. Dan kalau kita ditanya itu, mungkin kita memilih salah satu aja gitu ya. Kayak saya mengenal Tuhan lewat Nabi Muhammad gitu kan. Mm. Atau mungkin bilang saya mengenal, mengimani Nabi Muhammad seorang Nabi ya karena Allah bilang itu di Al-Quran gitu kan. Mm. Tapi jawaban Sayyidina Ali menarik. Dia bilang gini, kalau yang poin pertama, kalau saya mengenal Tuhan lewat Muhammad gitu ya, maka Muhammad akan lebih saya percaya dibanding Tuhan. Mm. Karena Muhammad kan first hand experience gitu Mm. kan. Iya. Sedangkan Tuhan menurut saya kalau dari poin pertama tadi jadi second hand experience. Itu saya lebih percaya yang first hand gitu. Jadi bukan itu kata Sayyidina Ali, bukan yang pertama. Berarti yang kedua. Kalau yang kedua, kalau saya mengenal Muhammad dari lewat Tuhan, ya,
au arafta Muhammad bi Rabbi, maka saya tidak butuh Rasul lagi. Iya. Harusnya dia Karena jadi. saya sudah bisa berkomunikasi dengan Tuhan, buat apa saya butuh Rasul? Iya. Problemnya adalah kalau salah satu dari dua poin itu yang kita tempuh, itu akan berujung pada circular reasoning. Nah, iya. Iya kan? Iya. Circular Iya. reasoning. Jadi Iya. jawabannya Sayyidina Ali apa? Sayyidina Ali bilang gini, arafta Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku lewat Tuhanku. Wow. Tapi maksudnya apa? Itu kata-kata balago ya. Maksudnya adalah aku mengenal Tuhanku lewat tanda-tandanya di alam ini. Kata Ali, bukan saya mengenal Allah lewat karena Muhammad yang mengatakan Allah ada gitu. Betul. Juga bukan saya mengimani bahwa Muhammad Rasul karena Allah bilang ke saya bahwa Muhammad Rasul gitu. Iya. Saya mengenal Allah karena ya dia menampakkan diri kepadaku lewat tanda-tandanya di alam semesta ini gitu kan. Nah, lalu katanya datanglah Muhammad untuk mengabarkan kepadaku apa yang Tuhanku mau dariku. Nah, jadi saya lihat kata-kata ini dalam banyak sekali ilmu yang bisa diambil ya. Salah satunya ini menjadi batas antara, kan orang sering berdebat ya. What is the boundary between maksudnya gini, what is the boundary between reason and revelation? Ya kan? Ya. Batas antara Wahyu dengan ini. nalar dan wahyu itu apa gitu? Apakah semua yang diajarkan syariat itu bisa kita nalar, gitu kan? Atau baik dan buruk itu harus dari wahyu, nggak bisa kita nalar, gitu kan? Saya pikir jawabannya Sayyidina Ali ini menjadi jawabannya. Jadi nalar itu, reason itu bisa membawa kita mencapai mengenal eksistensi Tuhan dan keesaannya, gitu ya, keagungannya. Tapi sejauh itulah reason membawa kita. Untuk tahu apa yang Tuhan mau dari kita, itu kita butuh revelation. Gitu. Jadi reason bisa, makanya tadi saya katakan misalnya untuk mengenal Tuhan itu sebenarnya dalam tanda kutip kita tidak butuh agama. Reason kita mampu mengenal prime cause gitu ya, necessary being, ya, wajibul wujud. Tapi kalau dengan reason aja kita tidak akan tahu apa yang Tuhan mau dari kita, bagaimana kita menyembahnya Dia, gitu, menyembah Dia, bagaimana kita beribadah, itu through revelation. Gitu. Jadi kata-kata Sayyidina Ali itu menjawab itu gitu ya. Iya. Nah ini ya sekedar menyampaikan aja. Benar, buat saya itu menarik sekali. The boundary between reason and revelation. Iya benar. Oh ya, mungkin saya mau penutup aja deh ya. Penutup Ya, aja tentang boleh. fisika teori. Ya. Jadi memang fisika teori di Indonesia itu masih sedikit ya. Ya. Komunitasnya masih sedikit. Padahal kalau bisa dibilang fisika teori ini aspek fisika yang paling dalam tanda kutip murah dikembangkan. Murah dikembangkan itu kenapa murah? Karena ya memang kita tidak butuh eksperimen ya, kita tidak butuh laboratorium. Ya. Modalnya kan ya sekarang mungkin pakai komputer lah ya, komputer, software gitu ya, koneksi internet dan berlangganan jurnal gitu ya. Tapi modal utamanya adalah yaitu tools matematika kita gitu ya, kemampuan pemodelan kita. Kalau zaman dulu pensil dan kertas, sekarang tambah komputer lah. Nah, saya pikir saya bilang bahwa untuk negara dunia ketiga kayak kita itu ini termasuk investasi yang layak untuk dikembangkan ya, riset di fisika teori itu ya, dan kepada adik-adik atau kawan-kawan yang ingin rencana masuk fisika bisa mempertimbangkan untuk bidang ini fisika teori ya. Kita butuh banyak sekali fisika teori karena ya kalau kita lihat kenapa Amerika, Jepang, Eropa itu bisa maju karena fisikawan teorinya banyak ya. Kita ini sedikit, mungkin I don't know, kurang dari 500 ya saya pikir di Indonesia fisikawan teori. Kita ada komunitasnya sih, grup fisikawan teori Indonesia gitu ya. Kalau dilihat di situ sih nggak sampai 500 ya, mungkin bahkan nggak sampai 300 gitu. Dan bisa jadi total mungkin sekitar 500-an, tapi ya segitu lah ya. Dibagi dengan jumlah penduduk kita akan masih sangat kecil sekali persentasenya. Sedangkan itu bisa membuat impact yang besar dengan cost penelitian yang relatif murah. Saya lihat Vietnam itu sudah sangat maju di bidang fisika teorinya ya. Mereka kuat sekali di bidang fisika teori ya. India udah jauh sekali ya. India itu masuk negara miskin, negara dunia
tiga, tapi mereka sudah punya tradisi fisika teori dari sejak zaman mereka belum merdeka malah. Hmm. Nah itu, jadi kalau kita mau menyusul mereka ya salah satu kunci adalah itu, kita perlu punya critical mass Hmm. dari fisikawan-fisikawan teori gitu ya. Ya. Karena itu hulunya gitu ya. Kalau itu kita sudah bisa mengembangkan hilirnya yang seperti ya dikatakan hilirisasi Hmm. digital, hilirisasi Waduh. teknologi itu bisa jalan secara natural kalau hulunya itu kuat Hmm. gitu kan. Kebanyakan kita menekankan di hilir, tapi hulunya kita nggak kuat. Nah, saya pikir saya bisa berpesan itu ya kepada Ya. generasi-generasi muda. Ya. Iya lah. Dan menarik juga, Einstein itu kan terkenal bukan karena efek fotolistiknya kan, dia Betul, dapat meskipun Nobel. beliau menemukan itu gitu kan. Ya, dia dapat Nobel bahkan Oh, di situ. Nobel dari situ, Ya. betul. Tapi yang lebih buat dia terkenal karena Oh TRU-nya, ya, teori relativitas relativitas umumnya kan. ya, betul, Ya. betul, betul. Oke, itu keindahan teori theoretical fisik. Ada kayak misalnya, iya kan? Ada problem Betul. matematis yang kalau kita turunkan semalaman belum dapat besok malam lagi. Pas minggu berikutnya pas kita dapat itu kayak ada puncak kenikmatan. Ekstasi, kan, ada ekstasi. Saya kira cukup sekian dulu ya, soalnya sudah terlalu lama Oh kayaknya. ya, ini Mungkin sudah terlalu panjang. ya, Prof mungkin punya kesibukan lain lagi yang mau dilaksanakan. Baik, baik, baik. Terima kasih banyak sudah hadir di channel Bawah Pohon Sains, Prof. Semoga ke depan kita bisa punya, ya mudah-mudahan punya program. Terima kasih banyak sudah mengundang saya, suatu kehormatan bisa Ya, diundang saya ke merasa channel juga ini. terhormat nih berkomunikasi atau ngobrol-ngobrol bersama fisikawan idola saya yang dulunya kita hanya Siap. tahu lewat nama-nama kan, lewat karya-karyanya gitu. Bisa ngobrol langsung kayak gini itu satu kehormatan buat saya. Oke, makasih Kalau banyak. lagi main-main ke Jakarta kabari. Oke, mantap. Ini Mungkin kita bisa langsung face to face kan ngobrolnya kan.